Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam keadaan baik ya, sehat dan tenang. Dimanapun kamu sedang mendengarkan podcast ini. Selamat datang di podcast Kesehatan Mental kita. Tempat di mana kita bisa ngobrol santai, reflektif, dan jujur soal hal-hal yang sering kita alami, tapi jarang kita bicarakan. Saya Alida Masuki, dan di episode ini aku akan ngobrol terkait dengan topik yang menurut penting banget, tapi sering luput dari perhatian kita. Kadang kita terlalu sibuk untuk ngejar target, sibuk dengan kerjaan, dengan urusan rumah, sampai satu hari kita butuh support, kita butuh tempat buat pulang secara emosional. Dan support ini seringkali datang dari dua tempat. Yang paling dekat kita adalah keluarga dan komunitas. Jadi yuk kita ngobrol bareng-bareng soal peran keluarga dan komunitas dalam menjaga kesehatan mental. Gak berat-berat kok, santai aja. Aku juga bakal ajak kamu buat refleksi sedikit tentang siapa yang selama ini jadi support system kamu, dan gimana caranya kita bisa saling menjaga. Yuk ikuti terus podcast saya kali ini. Yuk. Pernah nggak sih kamu merasa capek banget tapi bingung harus cerita ke siapa, atau merasa kayak hidup ini terus berjalan tapi kamu sendiri kayak gak ngikutin ritmenya? Kadang yang kita butuhkan bukan solusi, tapi keberadaan atau kehadiran. Dan kehadiran itu bisa datang dari keluarga, bisa juga dari komunitas dan lingkungan sekitar yang kita pilih. Kesehatan mental bukan cuma soal gangguan jiwa. Ini tentang bagaimana kita mengelola perasaan, pandangan, hubungan, dan bagaimana kita bisa tetap berdiri ketika hidup terasa berat. Dan hari ini kita akan telusuri bareng-bareng bagaimana rumah dalam artian keluarga dan lingkaran dalam artian komunitas bisa menjadi fondasi yang menjaga kewarasan kita. Yuk kita pelajari. Keluarga sebagai fondasi emosional pertama. Yuk kita mundur yuk sedikit demi masa lalu, ke masa lalu. Coba ingat-ingat masa kecil kamu. Gimana rasanya tumbuh di rumah itu? Apakah kamu merasa aman, dihargai, didengar, atau bahkan sebaliknya? Kamu lebih sering merasa harus menahan diri, menyembunyikan perasaan, atau bahkan takut pulang ke rumah? Keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang emosi.
kita belajar bahwa marah itu harus disembunyikan, atau bahwa menangis itu memalukan, atau sebaliknya kita belajar bahwa semua perasaan itu valid dan bisa dibicarakan. Dan pelajaran-pelajaran itulah untuk cara kita menghadapi dunia. Kalau kita dibesarkan dalam rumah yang penuh kasih sayang, terbuka untuk diskusi dan menghargai perasaan, maka saat itu dewasa kita cenderung lebih stabil. Tapi kalau rumah adalah tempat yang penuh kritik, tekanan, bahkan kekerasan, kita tumbuh dengan luka-luka yang gak kelihatan. Luka-luka itulah mungkin gak berdarah, tapi dampaknya bisa seumur hidup. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah masa lalu tidak menentukan segalanya. Kita tetap bisa memperbaiki, merefleksi diri, bahkan menyembuhkan luka-luka itu. Salah satunya adalah dengan menciptakan pola komunikasi yang baru dalam keluarga kita sekarang. Mulai dari hal yang kecil saja, seperti halnya saling tanya kabar dengan tulus, mulai mendengarkan tanpa buru-buru memberikan nasihat, mulai mengakui bahwa setiap orang punya perjuangan yang gak kelihatan di permukaan. Nah, mungkin itu lebih kita pelajari terkait dengan keluarga. Kemudian ketika keluarga tidak selalu menjadi tempat, mari kita jujur sebentar. Gak semua orang punya keluarga yang bisa dijadikan tempat pulang secara emosional. Bahkan bagi sebagian orang, keluarga justru jadi sumber luka terbesar. Ada yang tumbuh di keluarga yang penuh bentakan, panah, atau penolakan. Ada yang setiap kali mengungkapkan pendapat malah dibungkam. Ada juga yang sejak kecil dipaksa untuk jadi sempurna, jadi anak baik, tanpa pernah diberi ruang untuk jadi manusia biasa. Kalau kamu pernah mengalami itu, kamu tidak sendirian. Valid kok kalau kamu merasa kecewa, marah, atau bahkan ingin menjauh. Karena bertahan di lingkungan yang rusak juga bisa bikin kita kehilangan diri sendiri. Tapi ada kabar baik. Kita bisa memilih cara baru. Kita bisa menciptakan batas. Kita bisa menciptakan bilang cukup. Kita bisa memilih untuk membentuk keluarga yang baru. Bukan dalam artian darah, tapi dalam arti relasi yang sehat dan suportif. Keluarga gak harus yang sedarah. Keluarga bisa berarti siapa saja yang mencintai kita,
tanpa syarat, yang hadir tanpa menghakimi, yang mau membawa tumbuh bareng kita. Dan itu bisa jadi langkah awal untuk menyembuhkan luka-luka lama. Komunitas sebagai lingkaran kedua yang menolong. Nah, sekarang kita pindah sedikit dari lingkungan keluarga dan masuk dalam dunia yang lebih luas, yaitu komunitas. Komunitas bisa datang dalam berbagai bentuk, bisa teman kuliah, teman kerja, komunitas hobi, bahkan komunitas online yang kamu ikuti di media sosial. Dan percaya atau tidak, komunitas yang sehat bisa sangat membantu menjaga kesehatan mental. Bayangin, kamu punya tempat di mana kamu bisa cerita tanpa dihakimi, di kamar di mana kamu bisa bilang, aku lagi nggak baik-baik saja, dan orang di situ akan jawab, sama, aku juga, yuk cerita yuk. Itu bukan hal kecil, itu validasi, bukan pengakuan, dan itu bisa menguatkan. Apalagi buat kita yang gak punya sistem pendukung kuat di rumah. Komunitas bisa jadi keluarga pilihan. Di sana kita bisa belajar ulang bahwa kita itu berharga, banyak kita diterima, dan bahwa kita gak sendirian dalam perjuangan ini. Belonging, rasa belonging, ini merupakan kebutuhan dasar yang sering diabaikan. Kita semua pada dasarnya butuh merasa diterima. Itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk merasa belong, saling memiliki, untuk merasa bahwa keberadaan kita bermakna dan diterima oleh orang lain. Tapi seringkali kebutuhan ini diabaikan atau malah ditindas. Kita dipersaran untuk mandiri, untuk kuat, untuk enggak manja. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata kebutuhan besar kita bukan kekuatan, tapi koneksi? Rasa bilang inilah yang bikin kita tetap bertahan, yang bikin kita bisa bilang, aku nggak sendiri. Ketika keluarga bisa menciptakan rasa bilang, itu luar biasa. Tapi ketika keluarga nggak bisa, komunitas bisa jadi penolong. Dan ketika dua-duanya hadir, kita punya dua kekuatan besar yang menolong kita. Jadi yuk kita mulai sadar, kita semua butuh tempat untuk merasa diterima. Dan kita juga bisa jadi tempat untuk orang lain. Orang tua
anak, dan kesehatan mental keluarga. Sekarang kita akan membahas hubungan paling fundamental dalam keluarga, orang tua dan anak. Ini relasi yang bias, yang sangat menyibukkan, tapi juga bisa sangat melukai. Orang tua sering nggak sadar bahwa mereka merespon emosi anak itu untuk membentuk pola pikir anak tentang dirinya sendiri. Misalnya, anak yang sering dimarahi saat menangis bila tumbuh jadi orang dewasa yang menekan emosinya, atau anak yang nggak pernah mengeluh bisa tumbuh jadi orang yang merasa gak layak dicintai. Sebaliknya, anak juga bisa punya peran aktif. Anak bisa mengajak orang tuanya untuk lebih terbuka, bisa mengajak ngobrol, bisa mengajak healing bareng. Kadang perubahan di dalam keluarga dimulai dari suatu orang berani bertanya, kita bisa ngobrol baik-baik gak? Dan gak ada yang terlambat untuk memperbaiki. Keluarga itu tempat belajar, dan kita semua itu bisa belajar bareng-bareng dan pelan-pelan. Komunitas sehat dan komunitas toksik. Nggak semua komunitas itu baik buat kesehatan mental. Ada juga komunitas yang toksik, yang isinya saling merendahkan, saling mengadu, saling berebut pengakuan. Komunitas kayak gini justru bisa memperparah rasa cemas, rendah diri, bahkan depresi. Karena di situ kita terus dibandingkan, diramahkan, atau bahkan diabaikan. Tapi komunitas yang sehat adalah komunitas yang memberikan ruang untuk didengar, ruang untuk gagal, ruang untuk tumbuh. Dari sinilah mereka enggak menuntut kamu harus sempurna, tapi mereka hadir buat kamu bahkan saat kamu berantakan. Kalau kamu belum menemukan komunitas seperti ini, nggak apa-apa. Kadang kita perlu nyari atau bahkan bikin sendiri. Mulai dari ngobrol jujur 1-2 teman. Dari situ pelan-pelan lingkaran itu akan terbentuk. Menjaga diri di tengah relasi yang sulit. Kadang kenyataan gak seindah teori. Kita tahu pentingnya keluarga dan komunitas, tapi realitanya hubungan yang kita punya jauh dari ideal. Kalau kamu sedang ada di situasi seperti itu, penting banget untuk menjaga dan self-care. Self-care bukan cuma spa dan kopi enak, tapi juga soal batas untuk bilang, aku butuh sendiri,
Panas untuk nggak menjawab chat yang bikin panik, batas untuk menolak permintaan yang bikin lelah. Dan penting juga buat kamu tahu kapan minta bantuan ke teman dan komunitas psikolog, karena kadang kita butuh orang yang netral untuk bantu kita melihat semuanya lebih jernih. Jangan merasa gagal karena butuh bantuan. Itu bukan kelemahan, tapi justru itu bisa menjadi sebuah kekuatan. Ketika rumah dan lingkungan saling menguatkan, bayangkan kalau kamu punya 2 tempat yang selalu siap menampung kamu. Rumah yang penuh pengertian dan komunitas yang suportif. Itu seperti memiliki 2 pelindung yang sangat besar. Ketika keluarga dan komunitas bisa saling mendukung, kita bisa memiliki ruang yang lebih besar dan luas untuk jadi diri sendiri, dan kita juga bisa menularkan itu ke orang lain. Kita bisa mengajak adik, sepupu, atau teman untuk ngobrol sehat, saling dengerin dan saling menjaga. Mungkin sampai di sini ya, kamu itu nggak sendirian ya. Aku cuma pengen bilang satu hal penting, kamu nggak sendiri. Kita banyak sekali berteman, kita memiliki lingkungan yang luas. Kalau kamu lagi berjuang, lagi sabar, merasa nggak ada yang ngerti, percayalah, di luar sana banyak orang yang mau mendengar, dan kamu juga bisa jadi orang itu untuk orang lain. Kesehatan mental bukan sesuatu yang harus ditanggung diam-diam. Kita bisa ngomongin ini, kita bisa membuka ruang aman, dan kita bisa tumbuh baru. Terima kasih sudah dengerin podcast ini sampai akhir. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, kamu bisa share ke orang-orang yang kamu sayang. Siapa tahu satu link kecil bisa jadi pintu awal untuk perubahan yang besar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jaga diri, jaga hati, dan tetap terhubung. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.